Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, saya doakan semoga Anda semua selalu dalam keberkahan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video ini saya akan coba ngasih alasan kenapa kita harus sholat 5 waktu. Karena ternyata masih ada yang sholat wajibnya belum terlaksana dengan komplit. Jadi teman-teman, sholat itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan yang menciptakan, yang memiliki dan yang menjaga langit, bumi, serta semua yang ada di dalamnya. Seperti layaknya bos dalam perusahaan. Kalau kita udah sering ngobrol sama bos, bahkan kalau kita udah deket sama bos, pasti gaji bulanan kita selalu lancar. Selalu ada kenaikan gaji. Bahkan kalau kita sakit pun, si bos pasti akan menjenguk kita dan ngasih kita tunjangan kesehatan. Pokoknya kalau kita deket banget sama bos, udah deh, gak usah khawatir masalah duit. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makin kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, makin kental kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, makin kita paksakan diri kita untuk dekat sama Allah, maka makin dekat pula Allah dengan kita. Kalau Allah sudah dekat sama kita, apapun yang kita butuhkan dan yang kita minta, Allah pasti akan kabulkan. Ada sebuah cerita, suatu hari datang rombongan tawanan perang kepada Rasulullah, dan di tengah rombongan itu ada seorang ibu yang sedang mencari-cari bayinya. Ketika ibu itu berhasil menemukan bayinya di antara tawanan itu, maka ibu itu pun memeluk erat-erat bayinya, lalu menyusuinya. Maka Rasulullah pun bertanya kepada sahabatnya, apakah menurut kalian ibu itu akan tega melemparkan anaknya ke dalam api yang besar? Sahabat menjawab, tidak mungkin demi Allah, karena ibu itu sanggup melindungi bayinya dari api. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu itu kepada anaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ini satu dari sekian banyak bukti kalau Allah itu sayang sama kita. Bahkan sayangnya Allah melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya sendiri. Apa mungkin kalau anak lagi punya kebutuhan yang mendesak tidak diturutin sama ibunya? Sedangkan ibunya sangat kaya, punya semuanya. Pastilah sang ibu nurutin kebutuhan anaknya. Itulah perumpamaan Allah bagi kita. Sekarang permasalahannya, si anak deket enggak sama ibu? Nurut enggak kalau ibunya ngasih perintah? Maka kata Allah di dalam Quran surat Adz-Dzariyat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka segera berlarilah kalian kembali menuju Allah. Sungguh aku Rasulullah pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian. Surat Adz-Dzariyat ayat 50. Maka teman-teman paksakan diri untuk mendekat kepada Allah. Mulai sekarang, latih diri untuk sholat 5 waktu. Jangan pernah ditunda. Harus tepat di awal waktu.
Karena permasalahan kita kan sering nunda. Udahlah nanti aja, gampang sholat mah. Sesampainya di rumah, tidur, kebablasan sampai pagi, nggak sholat isya. Itu dia bisikan setan, saudara-saudaraku. Kalau ada bisikan setan, kalau muncul di dalam hati untuk menggampangkan urusan ibadah, untuk menunda urusan ibadah, katakanlah kepada diri sendiri, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Maka selesaikan semua hajat kebutuhanku ya Rob. Sahabat beriman dimanapun Anda berada. Yuk kita praktekkan mulai dari sekarang. Ingat, kalau semua kebutuhan kita ingin dipenuhi sama Allah, kuncinya penuhi dulu panggilan Allah. Harus nurut sama Allah, maka Allah akan berikan apa yang kita minta. Maka jadikanlah sholat sebagai kebutuhan kita dalam hidup. Sip, bagaimana menurut kamu? Ada pertanyaan? Komen di bawah ya. Kalau ada yang salah, datangnya dari saya. Kebenaran hanya dari Allah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.